يقول الحبيب علي ما شاء الله orang yang terharamkan dari cita rasa tatkala hadir, tatkala membaca, tatkala zikir, tatkala menyimak, cuma dia adem aja, nggak berasa apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ada merasakan tuh nggak harus paham, nggak harus ngerti. Itu orang yang terharamkan dari cita rasa, maka ya mestinya dia takziah, ditakziahin. Orang kayak begitu, kenapa? Yang mati itu bukan mati kekasih, mati itu mati rasa. Mati hatinya, mati jiwa. Terhijab. Ya Ghazin Abul Abbas Al-Mursi, man minkum idza sallam ala Rasulillah sami'a rad min Rasulillah. Siapa di antara kalian yang kalau ngasih salam ke Rasulullah, dia dengar jawaban dari Rasulullah. Murid-muridnya diam. Bilang nggak ada satupun. Bilang ubku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah. Kalian mesti menangis. Kenapa? Musibah yang menimpa hati karena terhijab dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terhijab dari cita rasa, terhijab dari dzauq. Enggak punya rasa. Enggak merasakan enggak merasakan cinta. Hijab wa ayyu hijab. Itu yang bikin kuat manusia tuh bukan makanan, bukan minuman, tapi yang bikin dia kuat tuh ketaatan. Yang bikin dia lemah, kemaksiatan. Saya kalau disuruh pilih selamat dari maksiat atau kuat untuk taat, maka saya bakal pilih selamat dulu dari maksiat. Kekuatan dari taat ntar belakangan, kekuatan untuk taat belakangan ntar saya minta. Yang penting selamat dulu dari maksiat. Orang tuh ketika dia mendengarkan Al-Quran dalam sholat, dia dengerin tuh dengan dzauq, dengan cita rasa. Padahal hatinya terhijab, tebal hijabnya, tapi masih ada yang dia rasakan, masih ada yang berasa. Wah itu aja udah enak banget. Bagaimana seandainya itu hijab disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya udah bersih. Maka itu setiap huruf ya bakal berterbangan depan matanya dia, mengajak, memanggil dia, ayo baca dan naik terbang. Setiap huruf, setiap ayat. Itu ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita selami, kita tenggelam di dalam, kita renungin, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan gak bakalan habis beritanya, kelezatannya. Ya Rabb. Ayo kita baca sama-sama coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wah ini malam 15 dari bulan Ramadan, setengah bulan kita terawih udah 15 kali, besok kita puasa yang ke-15, setengah bulan. Sholat udah, ngaji udah, zikir udah, tarawih udah. Mana semangatnya? Nambah semangat atau nambah malas? Ada orang gini hari udah pengen, kapan habisnya sih Ramadan? Kapan kelarnya sih Ramadan? Lama banget sih, buruan deh jalan. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu orang yang gak ketemu Ramadan. Tapi orang yang ketemu Ramadan dia bakal berharap jangan pulang, udah di sini aja. Jangan pulang, jangan pergi, jangan jalan, sini aja terus-terusan di sini. Jangan kemana. Dia bakal berharap sepanjang tahun semuanya Ramadan. Mana semangatnya? Mana tekadnya? Mana buah dari sholat? Mana buah dari Quran? Mana hasil dari Quran? Ramadan itu madrasah. Mana buahnya? Mana buah dari zikir? Ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
memandang kita dengan pandangan rahmat, disingkap hijab yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala perdengarkan kita, Allah Ta'ala anugerahkan kita cita rasa, bisa mencicipi, merasakan apa yang dirasakan oleh para awliya wa salihin di dalam Quran mereka, dalam salat mereka, dalam sujud mereka, dalam zikir mereka. Cita rasa yang membuat kecil, kerdil, remeh segala kelezatan yang ada di dunia ini. Ya Rabb Allah, mudah-mudahan memberikan sesuatu anugerah yang luas kepada kita sekalian. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, atas taufik Allah kita masih berkumpul di malam yang mulia ini, malam ke-15 dari bulan Ramadan. Setengah dari bulan Ramadan udah berlalu, udah lewat, tapi alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan puasa, untuk menjalankan ibadah salat tarawih. Tidak lain tidak bukan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur karena apa? Karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya kita ibadah supaya apa? Supaya kita merasakan, mengatakan, menyaksikan bahwasanya sekarang kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah kita. Dengan menjalankan setiap hal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Allah Ta'ala berikan kita mata, digunakan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, itu bentuk syukur. Untuk melihat orang soleh, untuk berkumpul dengan orang soleh, itu adalah bentuk syukur. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan tangan, Allah Ta'ala ciptakan mata, nggak digunain buat kebaikan, digunain buat melihat yang haram, wal'iyadu billah. Digunakan untuk duduk bersama yang haram, untuk mengucapkan yang haram, untuk mengutarakan yang haram, wal'iyadu billah. Ini bulan Ramadan sekarang kita alhamdulillah dalam kebaikan, dalam kenikmatan. Kita menggunakan daripada segala hal anggota tubuh kita di dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baca Al-Quran, yang udah khotam Masya Allah, yang 4 kali khotam, yang 3 kali khotam, yang 10 kali, alhamdulillah nikmat. Yang sholat tarawih 20 rakaat setiap malam disambung witir, itu nikmat yang besar. Akan tetapi apa yang ada di dalam hati kita pada saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Jangan kita merasa aman, oh saya udah puasa Ramadan, saya udah sholat tarawih banyak, saya termasuk dari golongan yang aman. Enggak, jangan merasakan hal tersebut. Tapi rasakan di dalam diri kita rasa daripada rasa haus ibadah. Bahwasanya belum puas, bahwasanya masih kurang, kita masih kurang ibadah, masih kurang beramal. Yang ente lakukan apa? Itu cuma daripada bentuk rasa syukur kepada Allah. Tetapi pahala kita nggak tahu apakah Allah terima atau tidak. Itu sekali pernah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang imam yang agung, ulama, betul-betul hakikatnya ulama, mempunyai ilmu yang luas, mempunyai ibadah yang banyak. Kalau berdiri belum berbicara orang menangis melihat beliau. Ini sosok ulama yang sungguhan. Ini beliau berjalan dengan murid-muridnya. Kalau berjalan dengan murid-muridnya, beramai-ramai murid-muridnya. Tiba-tiba dengan keagungan beliau jalan di tengah murid-muridnya, ada orang pemabuk yang datang. Orang yang setengah mabuk datang, habis minum minuman keras, bau minuman keras tercium dari mulutnya. Bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berteriak, "Ya Abdul Qadir!" Memanggil guru besar depan muridnya tanpa nama. Hanya dengan memanggil nama begitu saja, "Ya Abdul Qadir," tanpa gelar. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Marhaba, apa yang bisa saya bantu?" Ditanyakan oleh pemabuk tersebut, "Allah Qadir, apakah Allah Ta'ala mampu?" Pertanyaan yang aneh. Murid-muridnya tergaget, pertanyaan macam apa seperti ini? Alaihissallahu biqadir, apakah Allah Ta'ala mampu? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Na'am, Allah Qadir, betul Allah Ta'ala mampu." Masih dalam senyuman beliau. Setelah itu diulang lagi pertanyaan oleh pemabuk tersebut, "Alaihissallahu biqadir, apakah Allah Ta'ala mampu?" Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhentak dan mengatakan, "Na'am, Allah Ta'ala Qadir." Lalu ditanya ketiga kali, "Wahai Abdul Qadir, Allah Qadir, apakah Allah Ta'ala mampu?" Maka Syekh Abdul Qadir menangis, histeris dan berteriak, "Allah Qadir." Maka murid-muridnya terheran. Ini orang mabuk bertanya pertanyaan yang ngaco tapi dijawab dengan jawaban oleh guru kami. Dan terakhir guru kami menangis.
Apa daripada pertanyaan tersebut? Maka ditanya Syekh Abdul Qadir dijawab, sesungguhnya pemabuk tadi bertanya di pertanyaan pertama, apakah Allah Ta'ala mampu? Mampu untuk apa? Untuk menerima taubat saya. Saya ini adalah seorang pemabuk, orang yang jauh dari Allah. Apakah Allah bisa menerima taubat saya? Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan Allah mampu menerima taubatmu. Dan bukan hanya engkau, semua pemabuk di dunia pun Allah Ta'ala terima daripada taubatnya jika mereka kembali kepada Allah. Maka ditanya lagi, pertanyaan yang kedua, apakah Allah Ta'ala mampu untuk apa? Untuk menjadikan saya yang tukang pemabuk, yang tukang maksiat sekarang ini menjadi di posisi engkau Syekh Abdul Qadir, yaitu seorang guru besar, seorang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai ibadah yang banyak. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan Allah mampu melakukan hal tersebut dan lebih bahkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, dia bertanya, apakah Allah mampu menjadikan engkau ya Abdul Qadir, yang engkau ulama, yang engkau ahli ibadah, di tempatku sekarang menjadi seorang pemabuk yang hina di pinggir jalan. Maka Syekh Abdul Qadir menangis dan mengatakan, demi Allah, Allah Ta'ala mampu menjadikanku ke tempatmu tersebut. Lihatlah bagaimana Syekh Abdul Qadir di dalam penghambaan kepada Allah tidak melihat diri beliau adalah seseorang yang mempunyai titel, seseorang yang pasti selamat, mempunyai keamanan, rasa aman, tidak. Tetapi beliau menyaksikan di dalam penghambaan beliau kepada Allah bahwasanya beliau masih banyak kurangnya dan masih memungkinkan untuk Allah jerumuskan ke api neraka bersama para pemabuk. Sekarang bagaimana amalan kita? Kita nggak seperti Syekh Abdul Qadir, tapi kita merasakan aman. Waliyadzubillah. Mari di bulan Ramadan kali ini kita betul-betul mencari daripada perasaan dzauq, cita rasa di dalam ibadah kita, di dalam permohonan kita kepada Allah. Minta ampunan, tinggal 5 malam lagi pengampunan Allah dibagikan. Setelah itu habis malam pengampunan. Setelah itu nggak terasa 10 hari terakhir pun habis begitu saja tanpa ada kebaikan, tanpa ada kenaikan derajat di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan. Allah Ta'ala jadikan kita manusia, orang-orang kelompok yang beristiqamah di dalam jalan daripada guru-guru kita dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.